Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ruli dan Mas Esa. Perkenalkan, saya Muhammad Deva Al-Ghazi, mahasiswa teknik geodesi yang sedang mengambil mata kuliah praktikum penginderaan jauh kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Yang pertama, ada jenis dan karakteristik satelit. Landsat 8. Landsat 8 adalah satelit observasi bumi hasil kolaborasi NASA dan USGS. Satelit ini membawa dua instrumen utama, yaitu OLI dan TIRS. OLI merupakan sensor yang mengamati spektrum cahaya tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek. Sedangkan TIRS, sensor yang menggunakan teknologi fisika untuk mendeteksi panas permukaan bumi. OLI memiliki 9 band spektral, termasuk satu band pankromatik, sedangkan TIRS memiliki dua band spektral. Sehingga untuk Landsat 8 ada 11 band secara keseluruhan. Jenis orbit Sun Synchronous, inklinasi 98,2 derajat, ketinggian 705 km di atas permukaan laut. Waktu orbit setiap 99 menit, resolusi temporal 16 hari. Lalu akuisisi data memperoleh sekitar 740 lembar, overlap mulai dari 7% di ekuator hingga maksimal sekitar 85% di kutub, kecepatan 16.760 mil per jam. Untuk tugas dan misi utama dari Landsat 8 yaitu pencitraan multispektral, pencitraan termal, kontinuitas data, dan pemantauan lingkungan. Lalu ada Sentinel-2. Sentinel-2 adalah satelit observasi bumi dari program Uni Eropa. Sentinel-2 memiliki satu instrumen tunggal yaitu MSI, multispektral instrumen yang memiliki 13 saluran band spektral. Berikut merupakan band dari Sentinel-2. Jenis orbitnya Sun Synchronous, ketinggian 786 km di atas permukaan laut, resolusi spasial 10, 20, dan 60 meter, resolusi temporal 5 hari, waktu melintasnya pukul 10 pagi, setengah 11 pagi, jumlah revolusi 14,3 revolusi per hari, lebar sapuan 290 km, cakupan geografisnya 56 ls sampai dengan 84 lu. Untuk overlapnya berbeda-beda, beberapa wilayah akan teramati 2 kali atau lebih setiap 10 hari, namun dengan sudut pandang berbeda. Untuk tugas atau misi utamanya yaitu memantau kondisi permukaan daratan, lalu mendukung berbagai aplikasi pertanian, ketahanan pangan, pemantauan ekosistem, serta menyediakan data untuk manajemen bencana, penilaian kualitas air, dan pemantauan emisi antropogenik. Lalu yang ketiga ada Spot 7, satelit observasi bumi yang berasal dari negara Prancis, memiliki dua unit instrumen identik yaitu Naomi, memiliki 5 saluran band spektral, mencakup satu saluran pankromatik dan juga 4 saluran multispektral. Lalu untuk jenis orbitnya Sun Synchronous, ketinggian orbit 694 km di atas permukaan laut, inklinasi 98,2 derajat, waktu lintas ekuatornya pukul 10 pagi, resolusi temporal 26 hari, dan durasi orbit 98,79 menit. Untuk tugas atau misi utama dari spot ini yaitu menyediakan citra optik beresolusi tinggi dengan cakupan wilayah yang luas. Lalu ada ALOS-2. ALOS-2 adalah satelit observasi bumi milik Badan Antariksa Jepang. ALOS membawa instrumen utama berbasis radar yaitu Pulsar 2. Pulsar 2 memiliki saluran frekuensi utama yaitu L-band. Untuk jenis orbit Sun Synchronous, lalu ketinggian 628 km di atas ekuator, inklinasi 97,9 derajat, waktu matahari lokalnya 12 kurang lebih 15 menit pada descending node, resolusi temporal 14 hari. Untuk tugas dan misi utama dari ALOS-2 yaitu pemantauan bencana, pemutakhiran informasi lahan nasional, pemantauan pertanian, dan juga monitoring lingkungan global. Lalu yang kedua ada citra satelit. Di sini saya mendownload citra satelit gratis melalui berbagai platform, salah satunya USGS, Copernicus, dan juga NASA. Lalu untuk software pengolahan citra yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu Envy, Multispec, dan juga GraphGIS. Di sini untuk interpretasi dan pengolahan citra saya telah mengunduh dua citra satelit yaitu Sentinel-2 dan juga Landsat 8. Sehingga di sini saya sediakan tabel kombinasi band untuk Sentinel-2 dan tabel kombinasi band untuk citra Landsat 8. Yang pertama saya menampilkan citra Sentinel-2 resolusi 20 meter menggunakan Envy.
Pertama, saya menambahkan file. Lalu setelah citra ditambahkan, untuk mengkomposit warna, saya menggunakan tools yang bernama Build Band Stack. Setelah itu, saya pilih file band untuk kombinasi yang saya inginkan. Setelah terbentuk, saya urutkan untuk kombinasi yang sesuai. Seperti di sini saya akan menampilkan natural color, sehingga di sini kombinasi band RGB-nya 4,3,2. Setelah itu, untuk mempertajam dan memperjelas citra, saya menggunakan fungsi sharpen dan juga stretch. Di sini mencoba sharpen menjadi 100 dan square root, stretch menjadi square root untuk mendapatkan citra yang tajam dan teliti. Setelah citra berhasil dikomposit, citra dapat digunakan untuk berbagai analisis. Di sini untuk kombinasi seluruh band yang saya tampilkan di awal, saya mencoba seluruhnya. Ada natural color, menampilkan warna asli sesuai penglihatan mata manusia. Lalu ada false color, di sini menggunakan band near infrared. Di sini berguna untuk vegetasi, khususnya untuk melihat semakin padatnya dan sehatnya suatu tanaman. Lalu kombinasi ketiga ada false color urban. Di sini menggunakan dua band shortwave infrared. Di sini berfungsi untuk membedakan area terbangun dengan lahan kosong. Lalu yang keempat ada agriculture. Di sini adalah kombinasi band untuk pertanian, membantu membedakan jenis tanaman dan memantau fase pertumbuhan. Lalu ada atmospheric penetration. Kombinasi ini berfungsi untuk menembus partikel atmosfer seperti kabut tipis atau asap yang dapat memberikan gambaran permukaan bumi yang lebih tajam, meskipun kondisi udara kurang bersih. Lalu ada kombinasi healthy vegetation. Di sini berfokus pada kesehatan tanaman dan biomasa. Lalu ada land water, memberikan kontras yang tajam antara daratan dan air, sehingga dapat membedakan garis pantai atau batas sungai. Lalu ada natural color with atmospheric removal, menampilkan kesan warna alami namun dengan pembersihan gangguan atmosfer. Sangat cocok untuk pemetaan geologi karena menunjukkan tekstur tanah dan batuan. Lalu ada kombinasi shortwave infrared, memberikan informasi mengenai kelembapan tanah dan vegetasi. Lalu yang terakhir ada vegetation analysis. Kombinasi ini digunakan untuk membedakan berbagai tipe vegetasi secara lebih detail dan mendeteksi variasi kondisi kanopi hutan. Setelah itu, saya juga mencoba untuk menampilkan citra Sentinel-2 menggunakan software GrassGIS. Untuk di GrassGIS sendiri, kita perlu membuat new project. Lalu di new project, kita harus mengatur CRS atau sistem koordinat yang sesuai dengan citra yang telah kita unduh. Di sini saya mengunduh daerah Sumatera sehingga saya menggunakan WGS84 UTM Zone 47S. Setelah itu, seperti biasa kita masukkan data citra melalui raster import. Setelah itu setelah masuk, citra yang dimasukkan belum memiliki warna, sehingga untuk color table harus kita atur menjadi gray karena satu citra yang memiliki satu band memiliki warna gray. Untuk melakukan komposit, kita menggunakan menu raster, manage color, dan R composite, yaitu raster composite. Di sini kita bisa langsung mengurutkan kombinasi band yang kita inginkan agar mendapatkan komposit warna yang sesuai. Seperti natural, maka untuk red kita masukkan file band 4, green band 3, blue band 2. Setelah komposit, citra akan ditampilkan dengan warna yang sesuai dengan kombinasi yang telah dimasukkan. Di sini sama, saya mencoba kombinasi yang sama dengan yang saya lakukan di Envy. Lalu untuk yang terakhir, saya juga mencoba menampilkan citra Landsat 8 menggunakan software multispec. Untuk di multispec sendiri, kita bisa langsung menambahkan file melalui open image, dan di sini kita pilih citra yang akan dimasukkan. Setelah memasukkan citra, di sini akan ada menu baru, jendela baru, set display specification. Di sini kita dapat mengatur urutan channel RGB sesuai dengan kombinasi RGB yang kita inginkan. Setelah mengatur, kita klik OK dan citra akan terkomposit. Untuk citra Landsat 8 sendiri, di sini masih menampilkan kombinasi yang sama dengan yang Sentinel-2, akan tetapi dengan kombinasi band yang berbeda karena berbeda satelit juga. Di sini ada natural color, false color, color infrared, agriculture, atmospheric penetration, healthy vegetation,
land or water, natural color with atmospheric removal, shortwave infrared, dan vegetation analysis. Di sini saya juga melakukan pemotongan citra menggunakan NV karena citra yang kita download resolusinya cukup lebar, sedangkan citra yang kita inginkan adalah citra yang menunjukkan rumah kita sendiri atau kota di mana kita tinggal. Di sini saya menggunakan NV dan menggunakan tools region of interest. Di sini langsung saja dikotakkan di area yang ingin dipotong citranya. Setelah itu bisa langsung di accept, dan untuk memotong citra kita menggunakan tools yang bernama subset data from arrows. Di sini langsung kita masukkan saja citra yang ingin dipotong, lalu kita masukkan juga region of interest yang telah kita buat tadi, lalu oke. Setelah itu akan muncul citra di mana citra ini adalah wilayah yang kita inginkan. Di sini adalah daerah Bukit Tinggi sehingga nampak padat perkotaan. Selanjutnya karakteristik perangkat lunak. Di sini ada NV. NV sendiri memiliki karakteristik berbasis data spektral, sehingga fokus utamanya adalah pengolahan data penginderaan jauh yang kaya informasi spektral, multispektral, hingga hiperspektral. Lalu pendekatannya interaktif, memungkinkan visualisasi data secara simultan. Fleksibilitas format, NV sendiri dapat membaca berbagai jenis format data satelit. Lalu untuk menu dan fasilitas pemrosesan sebagai berikut dengan berbagai fungsinya. Lalu software multispec sendiri memiliki karakteristik interaktif. Artinya sebagai sistem interaktif dia dapat menganalisis data citra observasi bumi multispektral dan hiperspektral, lalu mendukung untuk layanan multiplatform sehingga mampu mengolah data dari seri satelit seperti Landsat serta data dari sistem pesawat udara maupun antariksa, dan juga efisien. Software ini sangat ringan untuk melakukan analisis statistik dan klasifikasi pada dataset yang kompleks. Untuk menu dan fasilitas pemrosesannya sebagai berikut dengan berbagai fungsinya. Lalu yang terakhir ada software GrassGIS. GrassGIS juga memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu struktur datanya unik, menggunakan sistem basis data yang berdasarkan hierarki location untuk sistem proyeksi yang sama, dan juga memiliki fitur map set sehingga dapat mengorganisasi proyek atau pengguna yang berbeda. Lalu open source memiliki lebih dari 500 model pemrosesan, dapat dijalankan melalui antarmuka grafis maupun baris command line. Dan di sini juga mampu analisis hybrid, mampu menangani data raster, vektor, dan data citra satelit secara terintegrasi dalam satu workspace atau lingkungan kerja. Lalu skalabilitas sangat andal untuk menangani dataset geospasial yang besar dan kompleks, seperti data citra satelit resolusi tinggi ataupun data radar. Lalu untuk menu dan fasilitas pemrosesannya cukup banyak dengan berbagai fungsinya. Lalu untuk ulasan, setelah mencoba ketiga software pemrosesan data citra satelit, di sini saya mencoba membandingkan untuk melakukan komposit warna dengan tiga software yang berbeda dengan satu citra yang sama, yaitu Sentinel-2. Di sini menggunakan NV, GrassGIS, dan juga multispec. Untuk NV sendiri di sini didapat hasil yang realistis dan natural, sesuai dengan pandangan manusia secara aslinya. Sedangkan di GrassGIS, objek yang ditampilkan sangat tajam, akan tetapi visualisasinya memiliki kontras yang tinggi, tidak terlalu sesuai dengan apa yang dapat dilihat mata manusia. Lalu untuk multispec sendiri, visualisasinya sederhana, menonjolkan keterbacaan nilai piksel secara umum, namun kontras warnanya tidak sebagus NV dan GrassGIS. Oleh karena itu, dengan tiga percobaan ini saya memilih NV karena hasilnya paling realistis dan juga menjaga integritas spektral. Sementara untuk GrassGIS sendiri menang di ketajaman objek, dan multispec lebih ke arah visualisasi yang terang dan simpel. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.